Yang bener aja, banyak calon maba yang gagal saat SNBP karena salah mengurutkan prodi. Gimana ya caranya mengurutkan prodi yang benar? Cek video kita yuk! Balik lagi di GEP Media, masih bareng aku dan kita masih ngobrolin seputar SNBP dan SNBT UTBK 2025. Nah, masih punya banyak waktu juga untuk kalian menggali jurusan-jurusan mana aja atau PTN-PTN mana aja yang cocok untuk kalian. Nah, berkaitan dengan itu juga, kali ini aku mau sharing strategi gimana cara kalian untuk memilih program studi. Langsung aja yuk kita mulai. Aku mau ngasih tahu kalian hal penting yang harus kalian perhatikan dalam memilih prodi adalah yang pertama, pilihlah prodi yang sesuai dengan passion kalian atau minat kalian. Nah, kenapa sih harus memilih prodi sesuai dengan minat kalian? Karena saat kalian menjalankan perkuliahan tidak sesuai dengan minat kalian, kalian bakal merasa, kayaknya aku salah deh masuk prodi ini. Kayaknya minat aku nggak di sini deh sebenarnya. Jadi kalian harus memahami betul apa minat kalian untuk masuk di prodi tersebut. Nah, bisa jadi juga ketika kalian salah memilih prodi, kalian akan berhenti di tengah jalan karena tidak sesuai dengan minat bakat kalian. Atau yang lebih parahnya lagi, kalian akan berkuliah dengan setengah hati. Jadi kalian tuh harus cari tahu bagaimana belajar dari prodi yang kalian pilih dan bagaimana prospek kedepannya ketika kalian akan bekerja nanti. Nah, strategi yang kedua. Nah, setelah kalian menentukan jurusan-jurusan apa saja yang mau kalian pilih, kalian juga harus mencari tahu tentang data lengkap jurusan kalian dari mulai daya tampungnya berapa, kemudian peminatnya ada berapa, tren peminatnya apakah naik atau turun, dan juga keketatan persentasenya. Kemudian nilai rataan rapotnya berapa yang bisa lolos untuk memasuki jurusan tersebut. Nah, kalian bisa nih mencari-cari informasi tersebut dari alumni atau guru BK kalian. Atau kalian juga bisa searching di internet. Nah, sehabis itu kalian bisa membandingkan nih dengan kemampuan kalian. Apakah ini masuk ke dalam kategori yang kalian mau atau tidak ya? Atau ada nggak sih alternatif lain yang mirip sama jurusan yang kalian mau, yang lebih besar peluangnya atau lebih longgar? Kalian harus punya alternatif untuk membandingkan kalian tuh mampu nggak sih untuk masuk ke sana? Nilai kalian masuk nggak sih? Cukup nggak sih untuk masuk ke jurusan tersebut? Kita juga pernah ngomongin ya, faktor yang akhirnya lolos di SNBP. Kalian gunakan juga di situ kira-kira berapa persen sih peluang yang aku ambil kalau misalnya aku ambil yang A. Terus seberapa persen kalau misalnya kalian ambil yang B. Peluangnya kalian bandingkanlah dengan A dan B. Terus kalian bandingkan juga dengan persenan atau peluang di jurusan B yang kalian ambil. Nah, setelah dibandingkan, lalu kalian bisa memutuskan kalian akan masuk di jurusan yang mana. Nah, setelah kalian sudah tahu nih mau masuk di prodi apa atau di jurusan apa, baru deh kalian bisa masuk ke cara yang ketiga. Nah, setelah kalian tahu prodi apa yang mau kalian pilih sesuai dengan minat kalian dan nilai rapot kalian yang masuk, kalian harus tahu nih aturan dalam memilih prodi SNBP. Ini berdasarkan aturan tahun 2024 ya, dan kemungkinan besar aturannya sama dengan tahun 2025. Belum ada perubahan, jadi nanti kalian bisa memaksimalkan 2 prodi dan 2 PTN yang kalian mau. Untuk mengambil jurusan yang pertama, sebetulnya kalian bisa sih untuk mengambil dari 1 PTN dan 2 prodi yang berbeda. Misalnya kalian mengambil ergonomi hortikultura IPB
di pilihan pertamanya, dan di pilihan keduanya kalian mengambil dari PTN yang sama tetapi dari dua prodi yang berbeda. Nah, sekarang bagaimana sih cara mengurutkan prodi yang akan kalian ambil? Ini yang harus diperhatikan. Kalian harus mencatat terlebih dahulu prodi mana sebenarnya yang lebih ketat. Kalian harus menaruhnya di pilihan pertama. Pilihan pertama dan kedua ada di IPB, yaitu prodi ergonomi dan juga silvikultura. Nah, kalian tinggal pilih mana prodi yang paling ketat. Yang lebih ketat kalian taruh di pilihan pertama. Misal ergonomi adalah pilihan yang paling ketat. Jadi, nah, prodi yang lebih ketat kalian taruh di pilihan pertama, dan yang lebih longgar kalian taruh di pilihan kedua. Kalau kalian bingung cara mencari keketatan, kalian boleh cek video kita sebelumnya ya. Itu sudah dibahas lengkap tentang keketatan. Itu untuk tipe yang pertama. Ada juga tipe yang kedua. Untuk tipe yang kedua, kalian bisa mengambil dua prodi dari dua PTN yang berbeda. Dengan catatan, kalian harus memprioritaskan PTN yang berdomisili dengan kalian. Artinya sesuai dengan tempat tinggal kalian. Misalnya, kalian SMA dan tinggal di Bogor. Bogor itu adalah Jawa Barat kan? Jadi kalian memilih PTN-PTN yang ada di Jawa Barat. Contohnya seperti IPB. Sebagai permisalan seperti ini, di pilihan pertama kalian mengambil gizi di IPB, dan pilihan keduanya kalian mengambil biologi di UI. Sebagai permisalan. Nah, bagaimana sih cara mengurutkannya? Kalian bisa melihat dari keketatannya dan kelonggarannya. Sama seperti sebelum. Kalau jurusan yang lebih ketat, kalian taruh di urutan pertama, dan kalau jurusan yang lebih longgar, kalian taruh di urutan kedua. Kalian juga harus memperhatikan NRM-nya. Biasanya ada ranking di situ untuk memilih keketatan dan kelonggaran menurut kalian. Kalian harus lihat nih dari rankingnya yang harus kalian tahu. Misalnya ITB dan UPI. ITB itu di atas UPI, berarti ITB yang harus kalian jadikan prioritas atau dijadikan pilihan pertama, sedangkan UPI kalian taruh di pilihan kedua. Nah, begitu ya cara mengurutkannya. Jadi kalian harus melihat juga dari keketatan dan kelonggaran, lalu dari ranking yang kalian dapat dari NRM-nya. Terus bisa juga kalian mengambil dengan cara dipetik atau tidak di domisili kalian. Kita kan tadi ada di Jawa Barat ya, kita tinggal di Bogor. Misalnya kalian mengambil psikologi Unpad, kemudian kalian mengambil yang ada di Jogja, yaitu UGM. Tapi dengan syarat kalian harus tetap mengambil yang satu domisili. Dengan syarat harus ada yang kalian ambil di satu domisili yang sama seperti kalian. Nah, untuk mengurutkannya masih sama seperti yang sebelumnya, yaitu melihat dari keketatan dan kelonggarannya. Seperti UGM dan Unpad, mana sih yang lebih ketat, mana sih yang lebih longgar. Jadi kalian menaruhnya yang lebih ketat itu seperti biasa di urutan pertama, dan yang lebih longgar di urutan kedua. Aku terus mengulang kata-kata ini agar kalian terus mengingat lebih ketat dan lebih longgar untuk mengambil PTN-PTN tersebut. Tetapi alangkah lebih baiknya kalau kalian memprioritaskan PTN di domisili kalian, atau kalian memprioritaskan yang ada alumninya. Nah, cara yang terakhir, kalau kalian tuh udah bingung, aku pengen ngambil yang di luar nih, aku mau ngambil UI. UI itu kan masuknya di Depok ya. Depok itu masuknya di Jawa Barat, tapi dia domisili di SNBP, masuknya ke Jakarta. Nah, terus harus gimana nih kalau aku mau masuk UI, tapi aku nggak ada di Jawa Barat? Ya udah, di pilihan kalian mengisi satu pilihan yang berdomisili dan satu pilihan lagi yang di luar domisili kalian. Oke, jadi itu langkah-langkah yang harus kalian perhatikan dalam memilih prodi di SNBP. Jangan sampai kalian melewatkan satu tahapan yang aku jabarkan tadi. No ya guys, berarti kalian menyia-nyiakan kesempatan karena semuanya butuh strategi yang matang
atau maksimal agar kalian masuk ke PTN-PTN yang kalian mau. Oke, anyway Busway, semoga apa yang aku sampaikan hari ini bisa memberikan kalian pencerahan tentang prodi-prodi apa aja yang mau kalian masukin atau PTN-PTN mana aja yang kalian mau. Semoga kalian juga dapat keterima di PTN-PTN atau prodi-prodi yang kalian inginkan. Terima kasih ya semuanya. Bye-bye.